Halo Sobat Genvest, kita kembali lagi dalam podcast Berani Berinvestasi. Kali ini bersama saya Andrian Alamsyah. Dan pastinya saya nggak sendirian nih. Hari ini saya ditemani oleh Novi. Halo Novi. Halo Kak Andri. Nah tentunya kita akan ngebahas satu topik yang menarik nih. Jadi teman-teman stay tune ya sampai akhir ya. Nov, gimana kabarnya Nov? Aduh, baik Kak Andri. Baik ya, alhamdulillah. Nah teman-teman yang berpuasa semoga lancar ya, karena ini masih di bulan Ramadan nih. Nah Nov, sebenarnya tuh yang pengen diobrolin hari ini cukup erat sih dengan bulan Ramadan. Iya. Dimana emiten ini biasanya sering jadi incaran nih ya di bulan Ramadan ya. Ini kita akan bahas Java nih teman-teman ya. Emiten poultry yang cukup familiar juga mungkin ya di telinga teman-teman. Dimana kan kalau ngomongin momentum Ramadan, Lebaran ya, tentunya emiten poultry banyak diburu ya Nov ya. Iya betul. Karena pasti ada peningkatan produk unggas seperti ayam dan telur ya pastinya ya. Kan kalau udah Lebaran tuh identik sama opor ayam ya. Iya betul, opor ayam. Ini masih siang nih sebenarnya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dulu. Oke, Nov, kita coba mengulik Java. Mungkin di awal sedikit ngebahas. Dengar-dengar sih kemarin kinerjanya itu melejitnya signifikan ya. Iya betul. Nah itu gimana tuh Nov? Mungkin lebih lengkapnya. Jadi kalau misalnya kita review tentang performance Java di 2024, ini menarik ya karena untuk pertama kalinya mereka create a new time net profit setelah 5 tahun. Nah kalau misalnya kita lihat lagi 3 triliun di net profit 2024 ini berdasarkan dari dua hal, yaitu yang pertama ada segmen commercial farm atau yang mungkin kita lebih familiar dengan broiler. Itu kalau misalnya kita beli ayam opor itu semua juga dari broiler dan segmennya masuk ke commercial farm. Nah untuk pertama kalinya di segmen commercial farm ini mereka booking positive EBIT level setelah 5 tahun Kak Andri. Nah itu untuk poin yang pertama itu commercial farm. Untuk poin yang kedua itu mereka punya segmen DOC itu lumayan bagus, dimana di bagian EBIT levelnya segmen DOC membukukan net profit yang 5 kali lebih besar daripada 2023. Jadi kalau misalnya kita review lagi di 2024 itu di drive sama commercial farm dan juga bagian DOC gitu sih Kak Andri. Oke ya, jadi so far secara keseluruhan segmen-segmen juga support ya pada akhirnya mendukung kenaikan dari kinerja Java ini ya. Betul. Soalnya luar biasa nih sampai 3 digit ya, Iya. Novia besar year on year ya untuk emiten poultry satu ini. Oke kita lanjut, ada satu hal yang mau aku tanya nih Nov. Kalau ngomongin soal emiten poultry terkait dengan oversupply ayam, apakah itu masih menjadi isu nggak sih buat Java? Dan apa sebenarnya upaya-upaya yang udah dilakuin untuk coba menekan si oversupply ini gitu loh. Gimana Nov? Setuju banget Kak Andri kalau misalnya kita bahas tentang poultry itu ngomongin tentang oversupply broiler. Nah kalau misalnya kita lihat kayaknya di waktu yang akan mendatang oversupply-nya itu akan membaik. Nah mungkin ini disebabkan sama 3 faktor utama yang mungkin kita kepikiran ya sekarang. Yang pertama itu kita itu ada grandparent stock quota. Nah itu kayak pembagian grandparent stock untuk setiap poultry player. Nah di 2024 ini GPS import kuotanya itu turun 20% Kak Andri. Nah mungkin kalau misalnya cara gabungin dari GPS kuota ke oversupply adalah dari GPS kuota dari grandparent stock ke parent stock sampai dengan DOC itu butuh waktu 1,5 tahun. Jadi kalau misalnya di 2024 awal ini kuotanya turun 20%, kita mungkin bisa lihat dampaknya ke oversupply itu dalam 1,5 tahun, berarti setelah first half 2025. Itu untuk poin yang pertama. Sementara kalau poin kedua itu adalah seperti yang kita udah bahas, commercial farm yang ngejual broiler itu kan sempat rugi untuk 5 tahun ke belakang ya. Nah makanya poultry player itu punya awareness, kayaknya kita harus menjaga nih harga broilernya biar bagus. Gimana dengan cara self culling. Jadi dengan adanya awareness self culling ini mereka juga menjaga supply dari broiler itu sendiri. Yang bagian ketiga juga kita ngelihat juga program makan siang gratis yang sekiranya bakal mengurangi oversupply dari broiler. Nah dengan 3 poin tersebut kita ngelihat bahwa oversupply dari broiler ini akan turun menjadi 32% dibandingkan kalau tahun sebelumnya itu 48%.
gitu. Oke. Jadi ada 3 poin penting ya harapannya. Kedepannya oversupply ini nggak semakin makin menjadi ya Nov ya. Tadi Iya. mulai grand parent stock yang udah mulai dibatasi ya. Betul. Kemudian self culling ya. Self Betul. culling itu mungkin buat teman-teman yang belum pernah dengar, artinya pemusnahan pribadi ya dari pihak perseroan ya untuk Iya. mengurangi jumlah broiler tadi Iya, ya. betul. Kemudian tentunya program MBG nih, makan bergizi gratis yang lauk pauk intinya pasti ada ayam biasanya ya. Nah itu Betul. ngebantu banget pada akhirnya permintaan ayam naik ya, dan ya pada akhirnya oversupply ini bisa ditekan teman-teman ya. Oke, itu saya rasa cukup menjawab nih terkait dengan oversupply yang hopefully nanti after second half tahun ini ya. Iya. Itu udah mulai kelihatan ya Nov ya. Iya. Oke, berikutnya mungkin kita sedikit ngobrolin terkait dengan komoditas nih Nov ya. Biasanya kan poultry ini identik dengan beberapa komoditi, yang paling penting sih ngobrolin soal jagung sama kedelai nih. Nah, apakah ini masih jadi satu concern yang mengkhawatirkan sih? Atau pada akhirnya Java ini udah mampu untuk kontrol dari harga komoditi yang kita tahu ya cukup fluktuatif gitu, yang pada akhirnya bisa berimbas positif atau negatif ke perseroan. Gimana Nov soal ini? Iya, kalau misalnya kita perhatiin komoditi, jagung dan juga soybean meal, biasanya kita selalu merhatiin sih tentang pergerakan harganya itu kurang lebih sekarang di level berapa. Nah, untuk jagung sendiri, kita perhatiin bahwa di average price di first Q 2025 Ya. itu kurang lebih sama dengan fourth Q 2024. Jadi masih flattish, masih aman lah ya. Nah, sementara untuk bagian soybean meal, kita justru ngelihat oh ternyata soybean meal ada tren penurunan dari Februari 2025. Jadi kalau misalnya kita kalkulasiin jagung itu 40% dari COGS, sementara soybean meal itu 22% dari COGS, kita melihat oh kayaknya dari segi raw material masih aman untuk first Q sampai dengan second Q 2025 sih Kak Andri. Oke, jadi dari si harga komoditas itu so far sih masih cenderung aman ya. Tidak ada lonjakan-lonjakan yang dikhawatirkan akan menjadi cost berlebihan ya buat Java ya. Oke, satu lagi nih Nov. Ini baru beredar juga sih di beritanya dalam lama ini ya. Dengar-dengar katanya mau buyback ya Java nih. Nah iya benar banget. Ini coba detailnya gimana tuh Nov? Dan at the end buyback ini apakah menjadi sinyal positif buat Java atau bagaimana? Jadi pas banget nih di minggu lalu hari Rabu itu juga ada announcement dari company bahwa mereka ada rencana untuk menyiapkan 470 miliar untuk melakukan buyback. Ya. Kalau misalnya kita ngelihat sih ini sentimen yang positif ya, ternyata manajemen itu punya confidence lah terhadap share price Java dan mereka bisa secure 470 miliar. Cuman untuk detailnya eksekusinya seperti apa kita bakal nunggu setelah RUPS LB di 10 April 2025 Kak Andri. Oke, tapi at least ini bisa jadi sinyal positif lah ya. Iya. Karena balik lagi tadi ya ngomongin soal confidence ya. Iya. Berarti perusahaan nih yakin terhadap potensi dari mereka sendiri gitu ya untuk dapat bisa lebih growth pastinya ya. Oke, nextnya mungkin ditunggu-tunggu juga oleh Sobat Genvest ya. Ngomongin soal valuasinya, Novi bagaimana? Karena harga Java ini udah naiknya udah cukup signifikan gitu ya. Apakah sudah menjadi agak mahal dan udah nggak worth it, atau menurut Novi ini sebenarnya masih cukup worth it dan punya upside yang menarik? Gimana? Oke. Kalau untuk valuasi Java sendiri, Java merupakan salah satu topik kita ya dari segi sektor poultry, dari segi earnings growth dan juga projection tentang si broiler oversupply dan lain-lain. Dan kalau misal dari valuasi kita ngelihat bahwa Java ini bisa dihargai di PE 8 di tahun 2025, which bisa translate ke target price of 2.300 Kak Andri. Oke, thank you banget nih Nov udah ngejawab beberapa poin-poin pertanyaan terkait dengan Java yang udah full of insight banget sebetulnya ya teman-teman. Kalau secara kesimpulannya sih sebenarnya banyak katalis-katalis positif untuk Java saat ini ya. Ya pertama jelas momentum Ramadan nih yang sedang berlangsung ya sampai Lebaran nanti. Juga adanya program MBG yang pastinya masih akan berlangsung ya Nov ya. Itu sudah mulai dari awal tahun ya. Dan hopefully tadi ada buyback juga yang nanti detail akan lebih lanjut disampaikan di bulan depan ya, teman-teman ya. Dan hopefully kedepannya tadi oversupply juga semakin berkurang, yang balik lagi ke kinerja semoga akan lebih baik lagi gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya udah nonton dari awal sampai akhir di podcast kali ini, dan semoga bermanfaat. Kami mohon maaf apabila mungkin ada 1-2 kata yang menjadi kekurangan ya di podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Kalau nggak mulai dari sekarang ya kapan lagi. Thank you semuanya, sampai jumpa lagi.